帝国官方最强力量。什么？他们即使是一瞬的空白，天之不自量力，也是决胜的关键。他便会趁机偷袭，而我们一旦稍有懈怠，这个混蛋，快走，出手！罗峰，你又该如何你们最好别再跟他们扯上关系。应对？ Halo Sobat, Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel Putra Jiwa. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran serial anime Swallowed Star episode 111. Sekali lagi Mimin ingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari novel dan sedikit ada perbedaan dengan animasi Donghua-nya. Oke, gak usah banyak kata-kata, langsung saja Mimin terjun ke spoilernya. Dewa Petir mengertakkan gigi, mengutuk pelan, sialan, burung buas itu. Luo Feng merasa tidak berdaya dengan situasi tersebut. Sejak perjalanan dari pegunungan Longsu menuju lembah angin dan petir, mereka telah menempuh separuh dunia petir. Sebelumnya, di pegunungan Longsu mereka mengandalkan perangkat pengintai Babata, oleh karena itu mereka tidak pernah benar-benar bertemu dengan bahaya, sehingga kelompok itu benar-benar positif sampai sekarang. Siapa sangka bahwa ketika kelompok itu benar-benar memulai perjalanan mereka melintasi separuh dunia guntur, barulah mereka benar-benar mengetahuinya, sebagai dunia ujian eliminasi, itu tidak semudah yang mereka pikirkan. Diameter pemindaian 20.000 meter. Itu berguna di dalam pegunungan dan hutan, karena ada banyak pohon dan pertumbuhan di dalam hutan, jarak 20.000 meter masih sangat aman. Namun dari daerah daratan yang datar, daerah padang rumput, daerah rawa, daerah pegunungan karang, beberapa binatang buas dapat melihat lebih dari 100 mil dan segera melihatnya. Dengan kecepatan binatang buas itu, bahkan jika tarikan gravitasi dari dunia guntur sangat besar, itu masih hanya membutuhkan 1 atau 2 detik untuk melakukan perjalanan dalam jarak 20 km. Area pengawasan 20 km, dengan waktu yang dibutuhkan Luo Feng untuk bereaksi dan memberitahu yang lain, itu memberi kelompoknya kurang dari 1 detik untuk melarikan diri. Oleh karena itu, menghadapi bahaya sangat umum terjadi. Dan sebelumnya, seekor elang seperti burung emas yang terbang tinggi di langit telah mengamati kelompok di bawahnya dari jauh, maka ia bergegas untuk membunuh mereka. Kecepatan burung emas ini sangat cepat, dan juga sangat kuat. Jauh lebih kuat dari rata-rata petarung level 9 star, Tainan He ditangkap dan diterbangkan di tempat. Cakar yang kuat itu mendatangkan malapetaka, Luo Feng dan Hong sama-sama mengenakan armor pertempuran paduan, namun lapisan internal mereka ditutupi dengan pohon anggur kontak awan, oleh karena itu mereka tidak terluka. Namun Dewa Petir merasakan bebannya. Untungnya dia hanya menerima goresan dari serangan cakar dari kejauhan, seandainya itu adalah kontak fisik itu sendiri, dia akan kehilangan nyawanya. Dan burung emas itu, setelah menderita serangan jiwa dari Aogu tahu itu akan sulit untuk menang, karena itu ia berbalik dan melarikan diri ke langit. Semua orang harus waspada. Kecepatan binatang buas itu sangat cepat, pada saat aku menemukan mereka dan memberitahu semua orang kita akan memiliki sedikit waktu untuk melarikan diri dan menghindar. Luo Feng berkata dengan lembut, kita hanya berjarak sekitar 8.000 km dari lembah guntur dan angin, perjalanan paling lama 1 hari, jangan sampai ceroboh di hari terakhir. Kami telah menjalani perjalanan yang berbahaya, tim-tim tanpa sistem pengawasan, datang ke sini, pasti melalui situasi hidup dan mati yang lengkap. Dewa Petir tidak bisa tidak berkata. Jumlah bahaya yang kami hadapi tidak sedikit, kata Hong. Malam pelatihan yang tenang lagi. Malam ini, Luo Feng sedang berlatih di dalam ruang pembantaian di Killing Field. 10 hari pelatihan ini, dia sebagian melatih pesawat ulang-alik melonjak sambil mengerjakan segel jiwa 10.000 pisau. Lapisan pertama gerakan ini akhirnya selesai, target dan persyaratannya sederhana, untuk dapat menghasilkan pedang segel jiwa. Serangan jiwa, mengandalkan penggunaan teori membaca roh untuk mengatur dan membentuk jalur serangan yang paling efektif. Saat itu, para pembaca roh dari tingkat kesadaran bumi dan serangan jiwa sangat lemah, bahkan petarung tingkat dan tingkat yang sama, tidak dapat dibunuh dengan serangan jiwa. Konstruksi bilah segel jiwa ini jelas menakjubkan dan teliti, jauh lebih teratur. Luo Feng sangat senang, dengan bilah segel jiwa, kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Bahkan seorang petarung level yang lebih tinggi,
jika diserang oleh pedang segel jiwa, jika dia selamat, dia sebagian besar akan kosong sejenak secara mental. Dan pesawat ulang-alik melonjak dapat mengambil kesempatan untuk membunuh musuh ini. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seorang pembaca roh. Jika itu murni mental mengandalkan serangan jiwa, atau kekuatan murni mengandalkan senjata roh, cara-cara ini bukanlah kekuatan sebenarnya dari seorang pembaca roh. Apakah itu teknik pengendalian senjata roh atau teknik serangan jiwa, ini semua tidak akan diungkapkan. Setiap teknik rahasia sangat berharga. Dan semakin tinggi level tekniknya, semakin sulit untuk dibeli. Yang paling dibanggakan oleh Master Planet Yunmo adalah teknik khusus yang bahkan tidak akan ditukar oleh makhluk abadi untuk seluruh bidang bintang. Ini juga mengapa ahli waris dan murid dengan latar belakang dan guru berlatih begitu cepat dan terobosan begitu mudah. 5 berkas cahaya berhenti, ini 5 berkas cahaya. Kelompok kecil ini memandangi pegunungan yang jauh, pegunungan itu sepertinya tertutup salju, tepatnya, itu bukan salju, tapi sejumlah besar batu dan batu beterbangan dengan liar. Juga di atas gunung di langit adalah awan kumulus, ular petir beterbangan, seolah-olah petir bisa menyambar kapan saja. Kakak ketiga, menurut koordinat peta, di depan adalah lembah angin dan petir. Dewa petir menahan napas. Awan guntur telah melayang di atas untuk waktu yang lama, dunia guntur ini, selain lembah angin dan guntur, tidak ada tempat lain seperti ini. Hong juga menyipitkan matanya. Luo Feng menahan napas dan memperhatikan. Lembah angin dan guntur adalah inti dari dunia guntur, itu adalah titik pusat, dan juga tempat paling berbahaya. Dan salah satu item yang diperlukan untuk lulus ujian tentara bayaran ada di sini, batu sudut angin, seseorang harus mendapatkannya di sini di lembah angin dan guntur. Ayo pergi, kata Luo Feng lembut. Kelimanya tidak terbang lagi, berjalan menuju lembah angin dan guntur. Anehnya, tidak ada satupun binatang buas di sekitar. Kemungkinan besar itu karena mereka tahu bahaya lembah itu. Tidak ada tanaman di lembah, hanya batu gundul, bebatuan ini gelap dan hitam, terkadang dengan sedikit warna perak. Anginnya sangat kencang, Luo Feng merasa jalannya sendiri tidak stabil. Seberapa kuat angin ini, Dewa Petir dan Hong tidak bisa membantu tetapi berseru juga. Topan tingkat 12 di bumi, ke tingkat bintang, tidak bisa dan tidak berdampak sama sekali pada mereka. Namun pada saat ini, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir bahkan tidak bisa berjalan dengan baik, ini sama sekali berada pada level yang tidak dapat dipercaya. Menurut buku-buku, angin dari lembah angin dan petir, menjadi lebih kuat saat kita pergi lebih ke tengah dan lebih dalam lagi. Angin di wilayah paling tengah seperti pisau. Ia membawa serta energi alam semesta dalam jumlah yang kuat, bahkan prajurit tingkat alam semesta yang terbang ke tengah akan tercabik-cabik dan tercabik-cabik, tidak ada pertanyaan tentang itu. Angin kencang menyelimuti wilayah paling berbahaya di dalamnya, namun itulah tempat dengan batu sudut angin paling banyak. Tentu masih banyak batu sudut angin yang menari-nari tertiup angin. Seluruh lembah angin dan hal yang paling berbahaya dari guntur adalah guntur dan kilat. Saat petir menyambar, bahkan tuan domain yang lebih lemah akan segera mati. Tingkat alam semesta tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup, apalagi kita tingkat bintang. Semua orang berpikir, bagaimana keadaannya, kita akan pergi mendapatkan batu sudut angin itu. Luo Feng melihat keempat di sampingnya, pada saat itu sebuah suara bergema di benaknya. Luo Feng, di sekitar area 20 km dari tim Anda, total ada 1092 manusia. Nah sampai di sini dulu bocoran Swallowed Star episode 111-nya yang saya bocorkan. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa menghibur Anda dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.